Salam sejahtera untuk kita semua. Pelajaran Sekolah Sahabat dengan tema utama mengelola bagi sang guru sampai dia datang. Pelajaran ke-12, upah kesetiaan. Sahabat petang. Ayat hafalan, maka kata tuannya itu kepadanya, baik sekali perbuatanmu itu, hai hambaku yang baik dan setia. Engkau telah setia dalam perkara kecil, aku akan memberikan kepadamu tanggung jawab dalam perkara yang besar. Masuklah dan turutlah dalam kebahagiaan Tuanmu. Matius 25 ayat 21. Meskipun kita tidak akan pernah menghasilkan keselamatan, kitab suci menggunakan pengharapan pada upah sebagai motivasi untuk hidup setia sebagai seorang penerima yang tidak layak dari kasih karunia Allah, karena pada akhirnya apa saja yang kita terima adalah selalu dan hanyalah dari kasih karunia Allah. Sebagaimana Daud menulis, Taurat Tuhan itu sempurna, menyegarkan jiwa. Peraturan Tuhan itu teguh, memberikan hikmat kepada orang yang tak berpengalaman. Titah Tuhan itu tepat, menyukakan hati. Perintah Tuhan itu murni, membuat mata bercahaya. Takut akan Tuhan itu suci, tetap ada untuk selamanya. Hukum-hukum Tuhan itu benar, adil semuanya, lebih indah daripada emas, bahkan daripada banyak emas tua, dan lebih manis daripada madu, bahkan daripada madu tetesan dari sarang lebah. Lagi pula hambamu diperingatkan oleh semuanya itu, dan orang yang berpegang padanya mendapat upah yang besar. Mazmur 19 ayat 8-12. Dalam berbagai tempat kitab suci berbicara mengenai upah kita yang dijanjikan kepada kita melalui Kristus setelah kedatangan kedua kali dan akhir dari penyimpangan yang mengerikan karena dosa ini selesai sekali dan untuk selamanya. Adapun pokok pelajarannya akan kita pelajari sepanjang minggu ini. Allah menjanjikan pahala yang di bumi dan yang kekal kepada umatnya sesuai dengan perbuatan mereka. Pahala seperti itu memperlengkapi kita dengan motivasi yang cukup untuk tetap setia. Orang yang mati dalam dosa tidak dapat memberikan kesetiaan. Mereka juga tidak mampu melakukan pekerjaan yang baik. Tetapi Allah membangkitkan kita untuk hidup baru dalam Kristus, membawa keselamatan oleh anugerah bagi mereka yang berserah kepadanya. Dia mengerjakan di dalam kita baik kemauan maupun pekerjaan menurut kerelaannya untuk menyelamatkan jiwa kita dan untuk keselamatan orang lain. Mereka yang dibenarkan oleh iman di dalam Kristus menerima hidup yang kekal, terlepas dari perbuatan apapun yang mereka lakukan. Bagaimanapun, anugerah membuat kita menjadi ciptaan baru di dalam Kristus, diperbarui untuk melakukan perbuatan baik. Dalam pengertian ini, semua perbuatan baik adalah buah iman yang diberikan Allah, dan pekerjaan keselamatan pada kenyataannya dikerjakan oleh Allah sendiri. Penata layanan hadir dalam berkat-berkat materi dan rohani, karena daripada mula segala-galanya dan dari tanganmu sendirilah persembahan yang kami berikan kepadamu, termasuk penurutan kepada keselamatan. Semua orang yang setia dalam menggunakan waktu, pemberian, tubuh, dan harta kepunyaan adalah debitur kepada anugerah Allah, sebab mereka adalah alat yang mau digerakkan oleh kasih-Nya. Pada akhirnya, jasa yang diperlukan oleh orang yang ditebus untuk mendapatkan pahala kekal adalah juga milik Allah. Dia yang mengerjakan semuanya dalam semua orang. Tidak terasa kita sudah sampai pada pelajaran yang terakhir di triwulan ini. Dari pelajaran Sekolah Sahabat kita mengelola bagi sang guru sampai dia datang. Dan kita sudah tiba pada pelajaran yang ke-12 dengan tema upah kesetiaan. Sepanjang minggu ini kita kembali lagi diingatkan oleh Tuhan melalui pelajaran firman Tuhan ini, untuk kita tetap setia di dalam Tuhan di tengah-tengah tantangan kehidupan yang kita alami silih berganti, ketidakpastian dunia ini. Tetapi kita diminta untuk terus ada di dalam Tuhan, karena di dalam Tuhan ada upahnya. Apabila kita terus setia kepada Tuhan, ada upah dari kesetiaan kita. Apa maksudnya ini? Bagaimana kita mengerti perbedaan antara keselamatan yang diberikan oleh Allah oleh kasih karunia dan sebuah upah berdasarkan perbuatan? Apakah upah yang dimaksudkan di dalam pelajaran ini merupakan usaha-usaha kita untuk mendapatkan keselamatan? Atau apakah memang semata-mata hanya kasih karunia? Oleh karena itu, apa perbedaannya antara keselamatan karena kasih karunia dan perbuatan-perbuatan kita? Dan di dalam pelajaran ini kita kembali diingatkan bahwa tempat tinggal kita bukan hanya di dunia ini, tetapi ada tempat yang jauh lebih baik, jauh lebih indah, yang disediakan Allah bagi umat-umatnya. Kita akan hidup bersama-sama dengan Tuhan selama-lamanya. Bagaimanakah caranya supaya kita dapat hidup dengan Allah selama-lamanya? Atau dengan kata lain, kita
akan mendapatkan kehidupan yang kekal? Apa hubungan antara kehidupan yang kekal dengan pilihan-pilihan yang kita buat setiap hari? Allah juga menjanjikan ada Yerusalem baru yang disediakan oleh Allah kepada kita. Di manakah Yerusalem yang baru ini? Apakah peran yang harus kita lakukan sebagai umat-umat Tuhan agar kita dapat masuk ke dalam Yerusalem yang baru ini? Dan kalau kita membaca di dalam Wahyu 21 ayat 8, bagaimana dengan nasib mereka yang menghadapi kematian kedua? Siapakah mereka? Mengapa orang-orang ini hilang ketika beberapa yang telah melakukan hal yang sama diselamatkan? Apakah perbedaan krusial antara kedua kelompok ini, yakni mereka yang diselamatkan dan mereka yang harus menghadapi kematian kedua? Dan kalau kita membaca di dalam Matius 25 ayat 20-23, di sana timbul pertanyaan, apakah yang dikatakan Allah kepada mereka yang setia mengatur keuangan dalam mendukung pekerjaannya? Apakah artinya masuklah dan turutlah dalam kebahagiaan Tuhanmu? Apa yang harus kita lakukan sebagai umat-umat Tuhan di dalam menyikapi berkat-berkat yang Tuhan berikan di dalam kehidupan kita, terlebih khusus berkat materi, harta benda? Apa yang harus kita buat selama kita di dunia ini untuk menjadi penata layan dalam hal mengatur akan setiap harta benda yang Tuhan berikan? Pelajaran kita juga membahas mengenai mata yang tertuju kepada upah. Bagaimanakah caranya supaya mata kita, fokus kita, cara pandang kita hanya tertuju kepada upah yang disediakan Allah bagi kita? Untuk mendapatkan jawaban-jawaban dari pertanyaan-pertanyaan ini, mari kita meluangkan waktu setiap hari di tengah-tengah kesibukan saudara dan saya, walaupun hanya sejenak saja, untuk mempelajari pelajaran sekolah sahabat ini, sehingga iman kerohanian kita akan terus dikuatkan. Kita akan terus setia kepada Tuhan di tengah-tengah tantangan kehidupan ini. Mari berdoa. Terima kasih Tuhan atas firman-Mu pada saat ini, dan bantu kami Tuhan untuk dengan tekun mempelajari pelajaran sekolah sahabat setiap hari, sehingga kami akan terus setia kepada Tuhan. Ini doa kami Tuhan, di dalam nama Yesus. Amin.